Hey, hello again guys. Ketemu lagi sama gua hari ini di channel gua Indovivi. Di channel dimana gua membicarakan tentang NFT secara global dan secara khususnya itu di Vivi. Tapi hari ini gua mau bicarain secara globalnya ini NFT. Apa sih NFT itu? Gua rasa ini masih sangat-sangat awam ya buat a lot of people terutama di Indonesia. Jadi gue coba untuk bantu untuk mungkin menjelaskan sejelas-jelasnya dan segampang-gampangnya sebisanya gue apa sih NFT itu. Bagi yang belum tahu, uh, sekarang ini merek-merek terkenal, perusahaan-perusahaan terkenal mereka udah FOMO masuk ke dunia NFT ini. Entah itu Nike, Adidas, artis-artis semua juga, Pepsi, Coca-Cola, Disney, Marvel, semua jump into this NFT bandwagon. So, gue rasa ini sangat-sangat penting untuk semua kita tahu apakah kita punya posisi di kita apa up for it or against it, it doesn't matter. Tapi intinya ini sesuatu yang inevitable. Kita di tahun 2022 ini akan menjadi sesuatu yang banyak orang akan perbincangkan, dan kalau kita nggak mengerti, gue rasa kita akan ketinggalan banget. So, gue akan coba mulai dulu, nanti sambil jalan gue mungkin akan lebih cerita-cerita lagi. Tapi intinya hal yang gue mau share itu adalah apa sih NFT itu? Itu pertama ya, apa sih NFT itu? Terus yang kedua itu uh, using future NFT itu seperti apa, dan kenapa gue pribadi invest di NFT. And by the way, sebelum gue mulai ya, gue mau ingetin lagi, channel gue ini, gue not a financial advisor, gue bukan financial expert, gue nggak memberikan financial advice, so please kalian semua do your own research, do your own due diligence ya. Uh, Semua jadi menjadi tanggung jawab masing-masing. Itu aja yang gue ingatkan kepada teman-teman. Oke, gue akan mulai aja dulu. Apa sih NFT itu? Oke, here we go. NFT. Apa itu NFT? NFT itu singkatan dari non-fungible token. Non-fungible token, gue akan ngomong rada cepat aja ya. Non-fungible token itu, fungible itu artinya sesuatu yang dapat dipertukarkan dan punya nilai sama. Jadi kalau kita ngomong kata kerennya itu ya sebetulnya interchangeable gitu, itu kata kerennya. Terus kalau gue bisa draw chart ya, by the way ini presentasi ini chart gue ngambil dari orang, so I have to give the credit to orang yang bikin bikin apa namanya slide ini. Uh, jadi intinya kalau kalian bisa lihat di chart ini terbagi menjadi empat kolom. Kita bicara aset ya ini ya, aset dalam bentuk aset itu ada yang dalam bentuk fungible, ada yang non fungible. Terus ada yang physical, ada yang bentuknya digital. Kita hidup saat ini berada di dunia digital, so a lot of stuff is aset digital. So, jadi ada yang fungible physical or fungible digital, ada juga yang non fungible physical, ada juga yang non fungible digital. So, yang pertama itu kita bicara di fungible physical, itu yang kita pergunakan udah berpuluh-puluhan tahun ini. Contohnya mata uang, entah itu dolar, rupiah, emas. Kalau kita ngomongin lebih suatu yang lebih spesifik itu mungkin koinnya kasino, nah itu fungible. Nah, terus kalau yang dalam bentuk digital itu adalah Bitcoin, Ethereum, dan kripto-kripto yang lain. Nah, gue kasih aja contoh ya. Misal gitu, ini kan tadi gue bilang fungible itu kan berarti kita dapat pertukarkan punya nilai yang sama. Contoh gue kasih uang ke kalian 100.000. Gue kasih uang 100.000 rupiah gitu ke kalian. Terus lu balikin ke gua itu dalam bentuk 10 lembar 10 ribuan. Gue akan oke-oke aja, gue akan terima aja. Why gue akan terima? Karena nilainya sama. Walaupun yang satu selembar, yang lain, yang satunya lagi 10 lembar, itu akan terima. Nah itu intinya fungible. Nah kalau non fungible, ya sebetulnya kebalikannya. Artinya non fungible itu kebalikannya. Jadi itu non fungible itu jadi aset yang nggak bisa dipertukarkan sesuka kita. Karena aset itu dia punya atribut atau properties yang unik masing-masing unitnya. Jadi beda satu sama lain, nggak ada yang sama intinya gitu loh. Jadi kalau kita lihat contohnya itu, kalau di dalam aset itu, kalau aset fisikal ya contohnya lukisan, contoh lukisan Mona Lisa. Lu nggak bisa foto itu lukisan Mona Lisa terus lu jual dengan harga
Mona Lisa yang asli, nggak bisa kayak gitu. Nah, contoh juga yang lain yang non fungible itu adalah tiket konser. Nah, lu kalau beli tiket konser lu tahu kan, lu kan ada tribun, ada yang apa namanya, kok ada yang festival, ada apa. Nah, itu tiket beda-beda. Istilahnya tempat duduknya pun beda-beda. Jadi nggak bisa sembarangan gini, gue pengen dong punya gue festival, gue tuker sama lu yang di tribun atau yang di VVIP atau di VIP, nggak bisa gitu loh. Jadi itu non fungible, nggak bisa sama kalau kita bicara juga tiket nonton NBA or sport yang lain gitu, itu juga sama, itu juga non fungible, itu yang secara fisikal. Sama juga kita bicara dengan properti dalam bentuk rumah atau tanah, itu juga non fungible secara fisikal, karena nggak ada properti yang sama, entah itu ukuran, lokasi. Rumah juga bisa beda sama satu sama lain. Lu beli properti misalnya ke Sumarekon Agung Sedayu, itu posisi juga mungkin akan beda gitu loh. Tusuk sate dengan hook atau dengan itu akan beda. Nah, itu non fungible. Jadi nggak bisa dipertukarkan segampang seperti yang dibilang fungible itu. Nah, selanjutnya kalau di digital, nah ini yang kita bicara ini non fungible di digital, itu yang kita bicara di NFT ini. Nah, itu yang kita bicara, misalnya ada aset dalam game. Nah, kalian yang punya anak, atau kalian sebetulnya yang main game macam-macam lah, apa namanya, Minecraft dan lain-lain, the aset game segala macam, itu juga non fungible. Jadi setiap itu ada levelnya masing-masing atau gimana, yang nggak bisa dipertukarkan satu sama lain dengan sesuka kita gitu loh. Kita bicara juga trademark atau merek dagang, itu juga nggak bisa dipertukarkan, itu juga non fungible. Dan yang saat ini lagi tren ya ini NFT ini. Itu ada gambar kucing itu CryptoKitties. Ternyata itu gue baru tahu CryptoKitties itu adalah NFT yang pertama kali di apa namanya, diciptakan lah, istilahnya kayak gitu. Nah, itu salah satu aset NFT yang paling terkenal sih, paling legend. Jadi kalau lu ngomong di NFT yang legend itu ada CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club, ada macam-macam yang harganya sekarang udah ridiculous tinggi banget. Oke, selanjutnya tadi kan kita fungible, non fungible. Nah, sekarang kita bicara tokennya. Token, apa itu token? Token itu sendiri artinya itu artinya sertifikat digital, yang sertifikat digital yang tercatat dan eksis, secure, aman dalam suatu database yang disebut blockchain. Nah, ini yang ada hubungannya dengan crypto. Kita bicara dengan cryptocurrency itu, yaitu adalah satu produk derivatif dari blockchain. NFT pun sama, NFT pun itu juga produk derivatif dari blockchain. So, untuk mengerti semua ini, nanti suatu saat juga gue akan coba bikin satu video untuk menjelaskan apa itu blockchain dan blockchain teknologi, karena the mother of all this, semua ini teknologinya dasarnya dalam blockchain. Jadi kehebatan teknologi blockchain itu yang menghasilkan cryptocurrency sekarang ini, yang menghasilkan NFT ini semua. Jadi ini suatu revolusi yang sangat-sangat hebat, gue rasa, sejak dari internet. Jadi kalau dulu kita, ya gue lupa tahun berapa lah, pokoknya mungkin tahun 80-90 lah, kita sangat-sangat nggak melek apa sih internet gitu. Kita nganggap apa sih internet, kita nggak pernah dengar. Nah, sekarang anak yang udah lahir sekarang ini, mereka don't have to go through that, they already mereka udah lahir dengan internet ada. Itu menjadi suatu yang biasa. Nah, ini juga sama, blockchain ini juga sesuatu yang seperti itu gitu. Jadi balik lagi, untuk summarize semuanya, itu apa itu NFT? NFT adalah aset digital dalam bentuk properti intelektual yang dapat diverifikasi dan dapat diautentikasi secara publik dalam blockchain, menggunakan blockchain teknologi itu. So, itu secara gamblangnya tentang NFT. Nah, sambil jalan gue akan ceritain juga apa sih kegunaan NFT itu. NFT itu saat ini NFT itu ada di aset-aset bisa bilang di digital art, di cufflink digital tadi, terus aset game, collectibles, terus dalam finance, dan banyak lagi yang lain yang bisa kita yang gue lihat ke depannya adalah begini. Ini nih menurut gue, BPKB kendaraan, surat tanah segala macam itu akan dalam bentuk NFT. Kenapa gue pikir gitu? Karena lu pikirin aja sekarang ya, kalau lu BPKB apa segala macam, lu mau transaksi jual motor deh, dengan menggunakan NFT itu simple sekali untuk lu pindah tangannya, untuk pindah kepemilikannya. Karena all you gotta do, lu kasih bukti pembayaran, dan orang yang menjual kendaraan itu tinggal memindahkan sertifikat itu dari
gua misalnya yang jual kepada si A, gue tinggal pindahkan, gue tinggal send ke dia, itu akan pindah ke pemilikan, namanya semua tercatat jelas di blockchain, nggak ada yang bisa dispute. Begitu juga NFT ini kalau kita bicara untuk misalnya sertifikat tanah, nggak ada lagi yang namanya sengketa tanah karena bukti kepemilikan jelas banget via NFT itu. Jadi kalau menurut gua untuk kedepannya saat ini sih kegunaan NFT masih lebih ke digital arts and ya inilah investasi dan lain-lain. Tapi kedepannya mainstreamnya itu akan masuk ke hal-hal seperti yang tadi gua bilang itu. So itu penjelasan gua tentang what is NFT. Nah, NFT saat ini, kalau kita bicara aset-asetnya ini, marketplace-nya tuh luar biasa banyak. Tapi dari semua yang banyak itu, gue akan coba kasih lihat beberapa ya. OpenSea adalah yang kalau menurut gue number one saat ini. OpenSea number one, kenapa? Karena semua artis gede, semua influencer, semua yang gede-gede dan transaksi yang terbesar, market cap yang terbesar semua adalah di OpenSea saat ini. Penjualan mereka saat ini ridiculous, gede banget volumenya. Kalian bisa search sendiri penjualan NFT di OpenSea. Nanti gue akan kasih lihat dikit gambarannya. Ada juga yang baru keluar itu di Immutable X marketplace-nya juga. Nah, di marketplace-nya Immutable X juga ini juga di blockchain-nya Ethereum, tapi ini layer 2. Jadi apa yang ditawarkan oleh Immutable X, gue rasa in the future is gonna be really really great. Karena apa? Kalau lu di OpenSea itu kan layer 1. Nah, ini tuh gas fee dan lain-lain menjadi masalah dan menjadi momok. Karena transaksi di OpenSea ini uh, gas fee-nya tuh ridiculous. Kalau lagi kita mau beli sesuatu yang lagi hype banget, itu tuh gas fee-nya bisa mahal minta ampun. Tapi kalau di Immutable X, it's almost zero and instantly. Almost no gas fee. Nah, terus ada lagi, kita bisa, nah ini juga ditawarkan oleh Solana. Solana juga ada marketplace-nya namanya Solan Art. Selain Solan Art, dia ada juga Magic Eden.io. Ini juga Solana juga, Solana Market, dan ada juga Digital Eyes juga ini di Solana. Dan ada yang mungkin gua nggak sebutin di sini, yang mungkin gua nggak tahu, tapi mungkin ada eksis yang lain. Tapi ini gua kasih tahu aja apa yang gua tahu. Jadi apa yang gua share itu apa yang gua tahu. Kalau yang gua nggak tahu, ya gua nggak tahu. Nah, sama Solana juga sama. Gas fee-nya sangat-sangat kecil dan instantly also. Nah, itu marketplace termasuk yang gua saat ini sharing-sharing ke kalian. Tujuannya IndoVivi adalah lebih gua tuh fokus ke sharing ke kalian tentang Vivi Marketplace, dan itu gue nggak perlu jelaskan lagi, kalian bisa cek di video yang lainnya yang gue jelasin tentang Vivi Marketplace. Kenapa Vivi itu, I think it's in the long run it's better than the other. Well, not discrediting yang lain ya. Menurut gue OpenSea is great banget. Gue juga main di OpenSea. Cuman kalau menurut gue OpenSea ini gue tuh resikonya tinggi banget, dan lo butuh bener-bener ngerti crypto dan ngerti how untuk apa deal with MetaMask, wallet, gas fee, setting gue dan lain-lain. Dan itu yang gue akan bantu juga. Kedepannya gue akan bikin video untuk gimana kita tuh main di OpenSea, gimana setup MetaMask, gimana setup gue dan lain-lain, dan gimana kita bisa cari project yang bagus. Karena kalau lu masuk ke OpenSea, it's million of, well not million yet, thousands of project. Jadi lu nggak tahu mau ngambil yang mana, karena mereka di OpenSea non license. Bukan kayak Vivi. Kalau Vivi gampang. Disney, Mickey pasti bagus, gua ambil. Terus kalau Batman, Superman pasti bagus, ya kan? Terus Marvel, gua ada Spider-Man pasti bagus. Itu lu no brainer punya gitu loh. Karena itu bermerek punya. Lu Givenchy udah tahu bagus punya gitu kan. Itu bermerek, merek mahal segala macam. Jadi gampang kalau di Vivi. Nah, kalau di OpenSea not so easy because kebanyakan di OpenSea itu mereka itu bukan perusahaan besar, tapi lebih ke individual yang bikin project. Of course, mereka punya pengalaman, makanya mereka bisa take advantage all this stuff gitu loh. Tapi sekarang kita udah lihat udah banyak yang masuk juga ke OpenSea, seperti contoh kemarin Pepsi juga udah mulai di OpenSea. Gua rasa ada merek-merek lain yang again gua mungkin nggak tahu, tapi mungkin ada teman-teman yang tahu. Boleh leave comment. Nah jadi itu. Nah gua mau kasih share aja ridiculousnya NFT. How ridiculous is NFT? Yang even bagi gua tuh mind blowing sampai sekarang. How? Gimana caranya? Kok gila ya bisa banget, ini apa namanya, harganya tuh ridiculous banget. Terus udah gitu kalau sampai kita tuh ada punya satu NFT ini aja misalnya gitu, itu bayangin harganya itu udah seberapa ini. Jadi coba gue masuk ke sini ya di OpenSea, di ranking.
Coba kalian lihat di sini, ini ranking ini itu by kalau gue ini list di sini by last 7 days all kategori. And as usual biasanya CryptoPunks itu nomor satu. It doesn't list the floor price. Kenapa? Karena kayaknya nggak ada yang jual saat ini. Jadi ada yang mau beli, lu mesti bid. Lu mesti bid. Jadi ini misalnya CryptoPunks ada, lu cara ngeliatnya gini. Ini item, lihat item, jumlah item ada 10.000, jumlah pemilik ada 3.299. So, boleh dibilang satu orang rata-rata punya 3 biji, rata-rata lah. Nah, jadi kalau orang, misalnya gue pengen beli, gue pengen banget punya CryptoPunk nih, gue mau beli. Gue mesti bid di sini. Gue mesti apa namanya, bukan bid sih, put offer. Nah, offernya berapa? Nah, lu mesti tahu, CryptoPunks itu sekarang floornya, harga termurahnya itu di kisaran 54 Ethereum. I might be wrong, gue belum cek lagi, cuma gue taunya begini, karena si Bored Ape Yacht Club ini, recently, udah ngeflip CryptoPunks secara floor, harga floornya. Tadinya CryptoPunks itu yang paling mahal, floornya ya. Terus nomor 2 nih Bored Ape Yacht Club. Nah sekarang si Bored Ape Yacht Club ini, floornya aja harga termurah orang jual 59. Si CryptoPunks harga termurah yang pernah kejual itu setahu gue 54. Again, I might be wrong. Correct me if I'm wrong. Nah, lu bisa lihat di sini floor price-nya. Kayak Bored Ape Yacht Club ada 10.000 biji juga, tapi pemiliknya di sini ada 5 ribuan. So, technically lebih spread out better dan CryptoPunks lah sebetulnya. Nah ini floornya segini nih, 59. Nah misalnya gue pengen cek nih ya, gue pengen lihat, gue pengen tahu lah, Bored Ape Yacht Club gue pengen beli, ada apa aja. Gue lihat nih. Yep, come on, I'm error. Bear with me. Antara komputer gue atau OpenSea yang lagi bermasalah. So, oke sambil nunggu. Oh, here you go. Ya, jadi Bored Ape Yacht Club ini, seperti tadi gue kasih lihat, jumlah itemnya itu 10.000, ownernya 6.000, floor price-nya sekarang 59. Jadi lo bisa ke bawah sini, lo klik apa namanya filter buy now. Jadi gue mau beli sekarang gitu loh. Gue nggak mau bidding, gue nggak mau put offer. Harga termurah orang jual 59. Seperti lo lihat di sini ada tulisan 36,5 last, lastnya ini 43. Jadi ownernya ini beli itu 36,5 Ethereum, terus sekarang dijual balik ke 59. So he's profiting a lot. Ini beli di 43, dia jual di 59. And by the way, ini Ethereum. Satu Ethereum sekarang $4.000. So just do your own calculation ya. Nah, lihat harganya. Nah, pertanyaannya begini. Gue pakai kalkulator dulu untuk supaya lu mungkin lebih bisa nyangkut. Harga 59 Ethereum itu berapa sih? 51 Ethereum kali $4.000, harusnya 4.000 lebih ya. Itu $236.000, guys. Gue nggak mau rupiahin karena panjang. Jadi lu bayangin, satu biji paling murah $236.000 harganya Bored Ape Yacht Club. So, congrats buat whoever that own this. Gua tahu ada beberapa orang-orang Indo juga yang punya, hebat-hebat. Congrats buat kalian, harganya udah luar biasa. Nah pertanyaannya orang suka bilang begini, gila ada yang beli apa? Ini kan gambar begini, gambar-gambar monyet-monyet doang gitu loh. Ini apa hebatnya? Well, hebatnya ya komunitasnya sebelum bikin hebat sih. Karena mereka suatu nilai barang itu tuh ditentukan oleh komunitas, dan komunitas itu yang hebatnya ini ada kisaran 6 ribuan, ada 5 ribu, tadi berapa sih, 6 ribu atau 5 ribu orang komunitas yang menentukan harga mereka gitu loh, yang membuat harganya jadi naik. Of course mereka punya apa utility segala macam yang gue jujur gue nggak gitu tahu karena gue nggak own ini sama sekali. So, pertanyaannya orang suka bilang ada yang beli apa? Ada. Lu klik di activity di sini, lu scroll down, lu lihat aja aktivitasnya. 7 menit yang lalu, ini 7 menit yang lalu itu kejual satu biji dengan harga 60 Ethereum. 24 menit yang lalu terjual dengan harga 58,88. 33 menit yang lalu, lu lihat transaksinya setiap jam. Kalian lihat, ridiculous gak? Ini yang kayak uang tuh kayak nggak ada serinya. Nah ini di OpenSea, makanya gue bilang OpenSea itu still one of the best, the greatest marketplace. Dan ini ridiculous, lu lihat aja di tradingnya segala macam. And by the way, gue mau kasih lu lihat juga yang CryptoPunks. Balik lagi, mungkin kita bisa lihat juga ininya apa aktivitinya. Kita ke CryptoPunks, tadi kan nggak keluar tuh itunya apa namanya harganya karena emang nggak ada yang taruh harganya di sini. Kita ke activity dan sama, lu lihat 15 menit yang lalu, wow, look at it.
15 menit yang lalu ada terjual 69,99 Ethereum. 17 menit yang lalu nol. Nah, jangan salah, nol ini karena apa? Dia pindahin wallet doang. Nah, ini bukan jualan, ini dia pindahin wallet. Jadi gua mau pindahin ini CryptoPunks ke sini, somehow they just doing like that transaction. No, private transaction. Lu lihat harga-harganya, 65. 130 Ethereum. Ya, itu 528.000 dolar. So, ya begitu. Gua kasih lu lihat, ya kira-kira begitulah ridiculousnya. Ini gambar apa ya? Maksudnya kayak gini, CryptoPunks. Awalnya gua ngeliat juga gila apa? Ridiculous banget ini, apaan nih kayak ginian gitu kan. Uh, tapi ya begitulah. Ini suatu kenyataan di dunia ini saat ini yang kalau kalian tutup mata ya susah. Temen gue suka tulis GLSP. Kalau orang dijelasin masalah gini tapi nggak mau tahu, ya udah. Atau malah bitching about it gitu. Temen gue suka tulis cuma GLSP. Artinya apa? Good luck, stay poor. Ya gitu aja. So anyway, itu di marketplace OpenSea. Terus juga saat ini juga kalian juga pasti sering dengar tentang metaverse dan lain-lain, metaverse segala macam, kaflin digital semua juga dalam itu juga NFT. So itu banyak marketplace-nya juga. Sorry, bukan marketplace, project-projectnya, Sandbox, Decentraland, terus masih ada lain-lain juga yang again mungkin gua nggak gitu familiar, tapi they are exist now. So itu aja buat hari ini. Itu yang gue mau jelaskan tentang NFT, potensinya, future use-nya segala macam. My suggestion to you is di 2022 ini ada banyak hal yang akan kayaknya tuh hal-hal yang kayaknya nggak mungkin terjadi, tapi tuh ya ini terjadi seperti kayak NFT ini gitu loh. Ini the biggest wealth transfer ever. Ini lucunya yang punya NFT ini kebanyakan anak-anak muda. Bahkan ada anak yang masih di SMA di Amerika sana, kayak di Amerika deh, yang karena flipping NFT, aset dia tuh udah boleh dibilang udah jutaan dolar, puluhan juta dolar, just because of NFT. So banyak potensi-potensi yang bisa kita lakukan. Seperti gua lebih ke investasi ke NFT. Tapi buat kalian-kalian yang artis, gua urge banget. Tolong kalian juga buka pikiran, buka istilahnya open your mind to this new world. Gua rasa yang paling bisa take advantage all this ya seperti kalian-kalian yang artis-artis. Gua ngomong artis dalam arti ini ya, artis entar lo artis 2D, dua dimensi ataupun yang 3D. Kalian bisa 3D, bisa Blender, bisa apa segala macam. Gua rasa itu suatu aset yang sangat-sangat luar biasa kalau kalian mau coba nyemplungin diri ke dunia NFT ini. Gua tahu beberapa teman-teman gua yang hebat dalam mereka tuh sebagai artis ya. Dan gue jelasin ini kadang-kadang bagi mungkin karena nggak tahu jalannya gimana, atau mungkin juga karena nganggap ini suatu yang bakal phase out, hilang, cuma tren sebentar doang gitu loh. Jadi mereka sepertinya nggak begitu mau juga gitu loh untuk jump in really deep into this gitu loh. Tapi kalau menurut gua, kalian artis-artis, kalau kalian nggak coba jump into this, kalian missing out a lot. Sayang banget gitu loh, apa yang talent yang kalian punya tapi kalian nggak manfaatin. Kalian bayangin aja, gambar begini aja bisa nilainya luar biasa. Dan ini banyak lagi, ini bukan cuma ini doang, ini banyak lagi semua yang kalau mau dibilang ya, beberapa teman-teman yang gue tahu, art mereka jauh lebih bagus dari ini, jauh ridiculously lebih keren dari ini. Tapi permasalahannya adalah mungkin ketidaktahuan, dan juga ya mungkin karena nggak mau ngambil langkah gitu loh mungkin. So itu yang gue urge buat teman-teman. Jika ada pertanyaan atau apa, boleh hit di komen. Kalau lo ngerasa video gue ini bermanfaat dan lo suka, please if you don't mind hit like and subscribe. Dan ya begitu sih. Kalau lo bisa cek video gue yang lain lagi. So thank you guys. I'll see you next time on the next video. I'm gonna keep talking about NFT and all the stuff around it. Thanks a lot. See you guys. Bye.